Selamat datang di Dinas Kominfo Nunukan. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan. Struktur organisasi Dinas Kominfo diatur di dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, 3 subbagian, 3 bidang, dan 3 kepala seksi di setiap bidang. Tahun 2021 terbit Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Susunan organisasi Diskominfo terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, 2 subbagian, dan Kepala Bidang. Sedangkan jabatan Kepala Seksi di setiap bidang dihapus beralih menjadi jabatan fungsional. Secara umum, Dinas Kominfo melaksanakan tugas dan fungsi yang tergambarkan pada 3 bidang tersebut, yaitu melaksanakan fungsi komunikasi publik, pembangunan dan pembinaan aplikasi layanan pemerintahan, dan pembinaan statistik sektoral, serta menjamin keamanan sistem informasi. Pada awal pembentukan kelembagaan Dinas Kominfo, tahun 2017 berkantor di lingkungan Dinas Perhubungan di Kelurahan Nunukan Tengah. Namun sejak 1 Oktober 2022 berpindah ke lantai 2 kantor Bupati Nunukan, Kelurahan Mahasapa hingga saat ini. Dinas Kominfo Kabupaten Nunukan telah dipimpin 4 kepala dinas. Yang pertama Dr. Petrus Kadisis MSI, Januari sampai Maret 2017, Insinyur Haji Dian Kusumanto 2017-2019, Insinyur Haji Supriyanto HP 2019-2021, dan Kaharudin SS 2021 sampai saat ini. Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, saat ini Dinas Kominfo didukung sumber daya manusia sebanyak 50 orang yang terdiri atas 21 PNS, 4 orang P3K, dan 25 orang tenaga tidak tetap. Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas Kominfo adalah membantu Bupati di dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi informasi dan komunikasi publik, informatika, statistik, dan persandian. Sedangkan untuk melaksanakan secara teknis, itu tergambarkan pada 3 bidang yang ada di lingkungan Dinas Kominfo. Secara administratif, Kepala Dinas didukung Sekretaris Dinas Hamsa STMM. Sekretaris Dinas didukung 2 kepala subbagian, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian Yati Purnami SM, dan Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Sahaludin SSTP MM MSI. Pelaksanaan tugas program kegiatan dilakukan oleh 3 bidang, yaitu bidang informasi dan komunikasi publik, bidang informatika, dan bidang statistik dan persandian. Bidang informasi dan komunikasi publik IKP saat ini dipimpin oleh Bursa Saka SIP MAP, didukung 1 orang pejabat fungsional perantau humas, editor gambar 2 orang, tenaga pemerintahan 4 orang, dan 1 orang staf administrasi. Bidang informasi dan komunikasi publik atau bidang IKP adalah humas pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi publik, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas komunikasi publik, bidang IKP menyebarluaskan informasi pembangunan daerah melalui aplikasi Simpatik yang dapat diakses di laman berita.nunukankap.go.id. Penulisan berita di Simpatik melibatkan anggota penulis atau kontributor yang berasal dari organisasi pemerintah daerah. Selain melalui aplikasi Simpatik, publikasi juga dilakukan melalui penerbitan buku, videotron, podcast secara berkala, dan media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Pelayanan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah atau PPID sebagai bentuk komitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nunukan. Bidang informatika secara umum melaksanakan tugas mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di dalam mewujudkan itu, bidang informatika dipimpin Kepala Bidang Akmal Eskom MAP, didukung 1 orang pejabat fungsional ahli muda, 3 staf PNS, 4 P3K, dan 9 orang tenaga IT tidak tetap. Tenaga IT ini melaksanakan tugas membangun aplikasi dan melaksanakan tugas pemeliharaan jaringan telekomunikasi internet pemerintah daerah.
secara spesifik, paling tidak bidang informatika memberikan layanan yang berkaitan dengan layanan aplikasi, kemudian layanan internet, jaringan, kemudian layanan pusat data. Nah, 3 layanan-layanan ini kita setelah dorong untuk menjadi bagian daripada instrumen digitalisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa digitalisasi pemerintahan itu adalah merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Kemenpan, Kemendagri, supaya setiap daerah itu membuat satu portal tersendiri mengakomodir semua layanan-layanan digital, dan itu kita sudah wujudkan di Kabupaten Nunukan dalam satu portal yang kita sebut dengan nama Nunukan 1. SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan itu sudah berada dalam satu kesatuan jaringan intranet, sehingga antara pusat data, layanan jaringan kita, kemudian layanan aplikasi itu sudah berada di dalam satu kesatuan. Bidang statistik dan persandian dipimpin Kepala Bidang Haja Suharti SOS MM, didukung 2 staf fungsional ahli muda, 2 orang staf administrasi, dan 1 orang tenaga tidak tetap. Saat ini, Bidang Statistik dan Persandian sedang mempersiapkan implementasi portal Satu Data Indonesia Kabupaten Nunukan dan pengamanan sistem informasi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Diskominfo Nunukan melaksanakan 11 jenis layanan, yaitu layanan informasi publik, peliputan berita, desain grafis, publikasi melalui Pidatron, pembangunan sistem aplikasi, website, intranet, bagi pakai data, pusat data, data statistik sektoral, dan tanda tangan elektronik. Dari 11 jenis layanan ini, 10 jenis layanan dilakukan secara gratis alias tidak berbiaya, sedangkan 1 layanan yaitu publikasi melalui Pidatron berbiaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019. Di dalam melaksanakan tugas pelayanan, Diskominfo Kabupaten Nunukan berpegang pada moto atau nilai budaya kerja yang disingkat SMART, yaitu semangat, mudah, amanah, responsif, dan transparan. Berdasarkan nilai yang terkandung pada budaya kerja ini sudah selaras dengan nilai budaya kerja ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Hingga saat ini pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo belum bisa berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan masih ada tugas dan fungsi organisasi yang melekat di perangkat daerah lain, terbatasnya anggaran dan sarana prasarana, serta masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Kedepan perlu adanya penataan tugas dan fungsi organisasi secara menyeluruh sesuai dengan peraturan Bupati, alokasi anggaran yang cukup, serta meningkatkan kualitas dan perekrutan SDM yang kompeten, serta penyediaan sarana prasarana agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi bisa berjalan secara optimal.